Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Nah, perhatikan gambar ini. Semua gambar ini berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, nantinya kita akan mempelajari lebih lanjut. Di sini ada bacaan sumber energi panas. Ketika mendengar sumber energi panas, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Iya, yang pertama kali saya pikirkan adalah matahari. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhkan permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Nah, pasti hangat bukan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Iya. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, itu adalah sedikit pembahasan tentang energi panas ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Kalian gosok-gosokkan tangan kalian. Ketika kalian merasa hangat, nah itu berarti ada energi panas. Lalu setelah membaca bacaan tadi, ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas?
Sumber energi panas adalah objek yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang saya ketahui, matahari dan api. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Banyak sekali ya manfaat matahari itu. Salah satunya, matahari membantu dalam produksi makanan pada tumbuhan. Matahari membantu orang mengeringkan padi, mengeringkan garam, ikan asin, dan bahkan pakaian basah. Tunjuklah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Tadi ada beberapa cara, di antaranya gosokkan tangan, lalu gosokkan penggaris plastik. Lalu bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Pada bacaan tadi, nenek moyang kita menggosokkan 2 batu kering sampai percikan keluar. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk memasak, pengganti lampu, api unggun, memanaskan tubuh, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman manfaat dari energi panas. Lalu apa judul bacaan di atas? Bacaan tadi judulnya adalah sumber energi panas. Tulislah kata kunci pada setiap paragraf di atas. Dapat kita lihat pada bacaan tadi terdapat 4 paragraf ya. Paragraf pertama itu kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Sedangkan pada paragraf kedua, manfaat atau kegunaan matahari. Untuk paragraf ketiga, kata kuncinya adalah cara menghasilkan energi panas. Sedangkan paragraf 4 adalah tentang asal mula api. Itu adalah kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Yang dapat saya simpulkan adalah sumber energi panas di sekitar kita, dan sumber energi panas yang paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Matahari itu termasuk sumber vitamin D ya. Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Kita patut bersyukur ya teman-teman. Sekarang kita tidak perlu menggosokkan batu, kita hanya cukup menyalakan kompor atau menyalakan korek api. Lalu di sini ada beberapa kegiatan dan alat yang digunakan. Ada menanak nasi. Alat yang digunakan itu kompor atau panci. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Lalu alat penanak nasi elektrik.
Sekarang ada ya yang elektrik itu sumber panasnya dari listrik. Lalu memasak air itu bisa memakai panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Ada juga yang memasak air dari water heater. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Menyetrika baju. Zaman sekarang itu rata-rata setrika listrik ya, itu menggunakan energi panas listrik. Lalu pada zaman dahulu ada setrika arang, itu sumber panasnya dari api. Api atau arang dimasukkan dalam setrika, lalu digosokkan. Mengeringkan rambut, nah itu pakai hair dryer. Sumber energi panasnya menggunakan listrik ya. Itu adalah beberapa kegiatan di sekeliling kita yang menggunakan energi panas. Nah, lalu pada halaman 7 itu ada tabel seperti ini. Saya akan rubah ya. Nah, seperti ini. Di sini kita disuruh membuat pertanyaan dan jawaban. Misalnya pertanyaan, di sini pertanyaan yang berhubungan dengan sumber energi panas ya. Yang pertama, kenapa zaman sekarang sumber energi panas banyak berasal dari listrik? Jawabannya di sini. Karena listrik praktis dan mudah. Apa sumber energi panas terbesar? Yaitu matahari. Apa yang dimaksud dengan energi panas bumi? Jawabannya, energi panas yang terdapat dan berbentuk di kerak bumi. Dan yang terakhir, energi panas apa yang digunakan ketika manusia belum menemukan listrik? Energi panas yang digunakan adalah api. Sekarang zaman semakin maju ya. Lalu, kelompokkan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik. Sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Dapatkah kamu menjelaskan alasannya? Ini adalah jawaban untuk halaman 7 yang kotak bawah itu ya. Dari energi listrik yaitu memasak dengan rice cooker, memasak air dengan water heater, menyetrika baju, memanggang makanan dengan microwave, menyolder, mengeringkan rambut dengan hair dryer, meluruskan rambut dengan catok. Tapi ada beberapa yang tidak memakai listrik, antara lain memasak dengan kompor gas, memasak dengan kayu bakar, memanggang daging dengan arang. Apakah di rumah kalian masih ada orang yang memasak dengan kayu bakar? Maka sumber daya yang sering digunakan adalah listrik, karena lebih mudah memperolehnya, mudah memakainya, serta efektif dan efisien ya. Lebih mudah, lebih praktis menurut saya. Lalu di sini ada percobaan alat dan bahan, 3 wadah es batu, 6 buah es batu. Lalu pencatat waktu. Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri langkah-langkahnya. Saya juga sudah membuat percobaan ini. Silahkan kalian lihat percobaan saya. Kalian juga bisa melakukan percobaan sendiri di rumah ya. Selamat menonton. Nah, di sini ada es batu yang saya taruh di luar ruangan atau di bawah terik sinar matahari ya. Maaf, di sini mataharinya belum terlalu terik ya, masih sedikit berawan, mendung.
Lalu yang kedua ini saya taruh di dalam ruangan atau dalam kamar atau dalam kelas ya. Dan yang ketiga ini saya taruh di ruangan tertutup atau dalam lemari. Nah, setelah beberapa menit kemudian hasilnya seperti ini. Yang di bawah sinar matahari seperti ini langsung mencair, sedangkan di dalam ruangan masih tersisa sedikit, dan di dalam lemari ini masih cukup banyak. Nah, inilah perbedaan antara di lemari, di ruangan, dan di bawah sinar matahari. Dari percobaan ini dapat kita lihat yang pertama mencair adalah di bawah sinar matahari, setelah itu di dalam ruangan, dan setelah itu di dalam lemari. Nah, kurang lebih seperti itu hasil percobaannya. Nah, dari percobaan tadi muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukuran es batu mengalami perubahan karena es mencair. Mencair adalah perubahan dari padat menjadi air atau menjadi cair. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah yang di bawah sinar matahari. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Karena es batu yang berada di bawah sinar matahari mendapat energi panas lebih banyak dibanding es batu yang di dalam kelas ataupun yang di dalam lemari tertutup tidak dapat sinar matahari. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan tersebut? Kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan ukuran es. Perpindahan kalor dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, ketika suatu benda mendapatkan energi panas, itu akan lebih cepat mencair. Contohnya es batu yang ada di bawah sinar terik matahari. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan dan meringkas teks eksplanasi pada media cetak. Yang kedua, melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silakan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.